Dan bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa Carl Jung menemukan cara untuk melihat menembus topeng seseorang dan hanya dengan 2 pertanyaan? Dan bagaimana jika orang yang duduk tepat di depan Anda menyembunyikan sesuatu yang begitu mendasar tentang diri mereka, sehingga mereka sendiri bahkan tidak menyadarinya? Tetaplah menyimak karena pada akhir video ini, Anda tidak akan pernah melihat orang dengan cara yang sama lagi. Anda pikir Anda mengenal orang lain, bukan? Anda percaya Anda bisa melihat menembus mereka, memahami motivasi mereka, memprediksi perilaku mereka. Tapi Carl Jung mengatakan sesuatu yang menghancurkan ilusi ini. Menurut Jung, bapak psikologi analitis, segala sesuatu yang membuat kita jengkel tentang orang lain dapat mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Tapi inilah yang tidak diketahui kebanyakan orang. Jung menemukan bahwa karakter sejati kita tidak menunjukkan dirinya dalam pencapaian perbuatan atau bahkan kegagalan. Itu mengungkapkan dirinya dalam sesuatu yang jauh lebih halus, jauh lebih bercerita. Dan itulah tepatnya yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Carl Jung menghabiskan lebih dari 5 dekade mempelajari jiwa manusia. Dan apa yang dia temukan meresahkan. Dia menemukan bahwa setiap orang mengenakan persona, topeng yang kita tampilkan kepada dunia. Tapi di balik topeng ini tersembunyi sesuatu yang disebut Jung sebagai bayangan. Bagian-bagian dari diri kita yang kita tolak untuk akui. Dan disinilah hal ini menjadi menarik. Itulah sebabnya Anda harus memperhatikan dengan cermat setiap kata yang saya ucapkan. Jung menemukan, selama kita santai dan memegang kendali, kita dapat mempertahankan persona ini dengan sempurna. Kita dapat tampil seperti yang kita inginkan. Tetapi ada 2 momen yang sangat spesifik, 2 pemicu psikologis yang tepat ketika topeng ini pasti jatuh. Dan disinilah 2 pertanyaan Jung masuk. Menurut Jung, momen-momen ini mengungkapkan lebih banyak tentang karakter seseorang daripada pengamatan bertahun-tahun. Mengapa? Karena mereka melewati pemikiran sadar dan menyentuh langsung pada apa yang disebut Jung sebagai kompleks ketidaksadaran. Kekuatan-kekuatan yang mendorong perilaku kita. Tetapi sebelum saya mengungkapkan pertanyaan ini kepada Anda harus memahami sesuatu yang penting tentang sifat manusia yang ditemukan Jung. Carl Jung berkata, sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Itu adalah kunci untuk memahami mengapa pertanyaan-pertanyaan ini begitu kuat. Jung menyadari bahwa kepribadian kita memiliki beberapa lapisan. Persona, topeng publik kita, ego, diri sadar kita, ketidaksadaran pribadi, pengalaman kita yang ditekan, bayangan, bagian-bagian kita yang ditolak, dan ketidaksadaran kolektif, pola manusia universal. Dan sekarang, tibalah bagian yang menarik. Menurut Jung, ketika pemicu psikologis tertentu diaktifkan, kita sepenuhnya melewati persona dan ego. Kita kemudian bereaksi dari apa yang disebut Jung sebagai diri sejati kita, versi mentah dan tanpa filter dari siapa kita sebenarnya. Dan Jung mengidentifikasi 2 pemicu spesifik yang dijamin berhasil. Pemicu pertama berkaitan dengan apa yang ditemukan Jung tentang proyeksi. Dia menemukan bahwa kita secara tidak sadar memproyeksikan sifat bayangan kita sendiri kepada orang lain. Ketika kita mengkritik seseorang, kita sering mengungkapkan kualitas tersembunyi kita sendiri. Pemicu kedua menyangkut apa yang disebut Jung sebagai inflasi ego. Ketika rasa diri kita terancam atau meningkat secara berlebihan, karakter sejati kita muncul dari balik topeng. Tapi sekarang Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apa pertanyaan-pertanyaan ini? Dengarkan baik-baik. Karena cara pertanyaan itu diajukan lebih penting daripada pertanyaan itu sendiri. Pertanyaan pertama adalah, orang seperti apa yang benar-benar tidak bisa Anda tahan? Dan di sini, Anda harus memperhatikan dengan cermat bagaimana Jung akan menafsirkannya, karena kebanyakan orang salah mengartikannya sama sekali. Carl Jung menemukan bahwa apa yang paling kita benci pada orang lain
pada kenyataannya adalah cermin dari bayangan kita sendiri. Bagian-bagian dari diri kita yang telah kita tekan dan tolak untuk akui. Dia menyebut ini proyeksi psikologis, dan ini adalah salah satu metode yang paling dapat diandalkan untuk mengenali karakter sejati seseorang. Ketika seseorang menjawab pertanyaan ini, mereka tidak benar-benar berbicara tentang orang lain. Mereka memberi Anda peta titik buta psikologis mereka sendiri. Dan disinilah hal ini menjadi menarik. Mengapa Anda harus memperhatikan kata-kata khusus yang mereka gunakan? Menurut Jung, semakin panas seseorang ketika menggambarkan apa yang mereka benci pada orang lain, semakin besar kemungkinan bahwa mereka sendiri memiliki sifat-sifat itu. Jung berkata, segala sesuatu yang membuat kita jengkel tentang orang lain dapat menuntun kita pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Izinkan saya memberi Anda beberapa contoh tentang apa yang ditemukan Jung. Jika seseorang mengatakan mereka membenci orang yang tidak jujur, Jung menafsirkan ini berarti bahwa orang tersebut mungkin memiliki kesulitan dengan hubungan mereka sendiri terhadap kebenaran. Mungkin mereka membohongi diri sendiri secara teratur atau memiliki episode penipuan yang tidak pernah mereka akui. Jika seseorang mengatakan mereka membenci orang yang egois, Jung menemukan bahwa ini biasanya menunjuk pada orang yang telah menekan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri begitu kuat sehingga mereka tidak tahan ketika orang lain mengekspresikan apa yang mereka sendiri sangkal. Jika seseorang mengatakan mereka membenci orang yang lemah, Jung hampir selalu menemukan bahwa itu adalah seseorang yang sangat takut akan kerentanan mereka sendiri yang telah membangun seluruh identitas mereka di sekitar penampilan kekuatan. Tetapi di sini muncul poin penting yang ditemukan Jung yang menjelaskan mengapa pertanyaan ini begitu mengungkapkan. Bayangan tidak hanya berisi sifat-sifat negatif, tetapi sifat apapun yang telah kita pelajari untuk tolak dalam diri kita sendiri. Terkadang orang mengatakan mereka membenci orang yang pamer atau orang yang terlalu bahagia. Jung menemukan bahwa ini mengungkapkan seseorang yang telah menekan kegembiraan atau kepercayaan diri mereka sendiri. Tapi sekarang, pertanyaan kedua bahkan lebih mengungkapkan karena menangkap orang di saat pertahanan mereka benar-benar turun. Pertanyaan kedua adalah, ceritakan kepada saya tentang situasi di mana Anda benar-benar yakin bahwa Anda benar dan kemudian ternyata Anda salah. Di sini kejeniusan Jung benar-benar bersinar karena pertanyaan ini mengungkapkan sesuatu yang kebanyakan orang tidak pernah lihat tentang diri mereka sendiri. Jung menemukan bahwa cara seseorang menghadapi kesalahan, mengungkapkan karakter sejati mereka jauh lebih banyak daripada cara mereka menghadapi kebenaran. Mengapa? Karena itu mengancam apa yang disebut Jung sebagai ego ideal. Citra diri kita sebagai orang yang kompeten dan berpengetahuan. Ketika ego ideal ini terancam, menurut Jung, beberapa mekanisme pertahanan bawah sadar diaktifkan. Penyangkalan. Mereka mengklaim bahwa mereka sebenarnya tidak salah, tetapi keadaannya saja yang berubah. Rasionalisasi. Mereka menciptakan penjelasan yang rumit untuk membenarkan mengapa kesalahan mereka sebenarnya masuk akal. Proyeksi. Mereka menyalahkan orang lain karena telah menyesatkan mereka. Trivialisasi. Mereka mengatakan bahwa itu tidak penting. Tapi inilah penemuan Jung yang akan mencengangkan Anda. Orang-orang dengan karakter terkuat tidak menggunakan mekanisme pertahanan ini sama sekali. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang disebut Jung menahan ketegangan dari hal-hal yang berlawanan. Mereka dapat mengakui bahwa mereka salah tanpa seluruh citra diri mereka runtuh. Carl Jung berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Dan orang-orang yang dapat dengan jujur melihat kesalahan mereka adalah orang-orang yang secara aktif menjadi diri mereka yang otentik. Tetapi perhatikan baik-baik jawaban-jawaban tertentu karena mereka mengungkapkan sifat karakter yang menentukan. Jika seseorang tidak dapat menyebutkan contoh,
Jung akan mengatakan bahwa orang ini hidup dalam penyangkalan yang begitu dalam sehingga mereka telah membangun fantasi yang rumit tentang infalibilitas atau ketidakmungkinan mereka untuk berbuat salah. Jung menyebut ini inflasi psikologis ketika ego menjadi begitu kaku sehingga tidak dapat lagi menahan ketidaksempurnaan apapun. Jika seseorang segera menyalahkan faktor eksternal, Jung menemukan bahwa ini menunjuk pada seseorang yang memiliki lokus kendali eksternal. Mereka percaya hidup terjadi pada mereka daripada melalui mereka. Orang-orang seperti itu jarang mengambil tanggung jawab nyata. Jika seseorang menjadi defensif saat menjawab, Jung mengamati bahwa ini mengungkapkan seseorang yang seluruh harga dirinya dibangun di atas menjadi benar. Identitas mereka begitu rapuh sehingga mengakui kesalahan terasa seperti kematian psikologis. Tetapi, jika seseorang belajar dari kesalahan mereka, menurut Carl Jung, ini menunjukkan kedewasaan psikologis dan apa yang disebutnya integrasi. Kemampuan untuk menerima aspek positif dan negatif dari diri sendiri. Dan sekarang tibalah hal terpenting yang ditemukan Jung tentang pertanyaan ini. Carl Jung berkata, penglihatan Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar bermimpi? Siapa yang melihat ke dalam terbangun? Jung menemukan bahwa kedua pertanyaan ini berhasil karena mereka memaksa orang untuk melihat ke dalam, bahkan ketika mereka percaya mereka sedang berbicara tentang hal-hal eksternal. Pertanyaan pertama memimpin orang untuk mengungkapkan proyeksi bayangan mereka, dan pertanyaan kedua mengungkap hubungan mereka dengan kesalahan mereka sendiri. Tetapi Jung menemukan sesuatu yang lebih dalam, dan itulah sebabnya Anda harus memahami konsep ini. Menurut Jung, orang jatuh ke dalam pola yang dapat diprediksi tergantung pada cara mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tipe ego yang membengkak. Orang-orang ini memproyeksikan semua kualitas negatif kepada orang lain dan tidak dapat mengakui kesalahan mereka sendiri. Jung menemukan bahwa individu ini sebenarnya adalah yang paling tidak aman. Membangun mekanisme pertahanan yang rumit terhadap materi bayangan mereka sendiri, tipe yang merendahkan diri sendiri. Orang-orang ini mengaku membenci sifat-sifat yang sebenarnya mereka miliki sendiri, dan mereka mengakui kesalahan mereka secara berlebihan. Jung mengamati bahwa ini juga merupakan mekanisme pertahanan. Dengan mengakui kesalahan secara dangkal, mereka menghindari keterlibatan yang benar-benar dengan kesalahan tersebut pada tingkat yang lebih dalam. Tipe yang terintegrasi. Individu-individu langka ini mampu mengenali proyeksi dan kesalahan mereka tanpa citra diri mereka runtuh. Jung menyebut ini integrasi psikologis, ciri kesehatan mental. Dan sekarang tibalah bagian di mana intuisi Jung menjadi hampir tak ternilai harganya. Carl Jung menemukan bahwa begitu Anda memahami pola seseorang, Anda dapat memprediksi perilaku mereka dengan presisi yang menakjubkan. Mengapa? Karena Jung menyadari bahwa orang jauh lebih konsisten daripada yang terlihat. Mereka hanya mengekspresikan pola inti mereka dalam bentuk yang berbeda tergantung pada situasinya. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting yang ditemukan Jung. Dan jika Anda masih mendengarkan, Anda benar-benar harus mendengar ini. Carl Jung menghabiskan puluhan tahun mempelajari apa yang disebutnya sisi gelap dari sifat manusia. Dan dia menemukan tanda-tanda peringatan khusus yang muncul ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Tanda peringatan merah nomor 1. Mereka memproyeksikan semua sifat negatif ke kelompok tertentu. Jung mengamati bahwa orang yang sehat secara mental mengenali sifat negatif pada semua jenis orang. Tetapi jika seseorang terus-menerus memproyeksikan hanya pada satu kelompok, partai politik, gender, ras, atau profesi, maka menurut Jung, ini menunjukkan perpecahan psikologis yang berbahaya. Tanda peringatan merah nomor 2. Mereka tidak pernah salah tentang sesuatu yang penting. Menurut Carl Jung, tingkat penyangkalan ini menunjukkan apa yang disebutnya inflasi psikologis.
Pelepasan berbahaya dari kenyataan yang sering mendahului krisis kehidupan besar. Tanda peringatan merah nomor 3. Energi mereka berubah sepenuhnya ketika mereka berbicara tentang apa yang mereka benci. Jung mengamati bahwa perubahan energi yang tiba-tiba menunjukkan bahwa seseorang telah menyentuh kompleks bayangan utama. Semakin dramatis perubahannya, semakin banyak materi yang ditekan telah terungkap. Tanda peringatan merah nomor 4. Mereka segera membalikkan pertanyaan secara agresif. Carl Jung mengamati bahwa orang yang menolak atau membelokkan pertanyaan ini seketika seringkali menyembunyikan materi bayangan yang paling penting. Tetapi di sini mungkin muncul wawasan paling penting yang pernah dibuat Jung. Carl Jung berkata, pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Jika informasi ini telah memicu semacam reaksi kimia dalam diri Anda, maka tolong bagikan pengetahuan ini dengan seseorang yang mungkin membutuhkannya. Tindakan sederhana, Anda bisa menjadi katalisator bagi transformasi mereka. Jung menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya mengungkapkan karakter, mereka benar-benar mengubah orang. Mengapa? Karena tindakan refleksi diri yang jujur adalah apa yang disebut Jung sebagai awal individuasi, proses menjadi diri Anda yang otentik. Dan itulah sebabnya Anda harus berhati-hati bagaimana Anda menerapkan pengetahuan ini. Menurut Jung, ketika Anda mengenali materi bayangan seseorang, Anda punya pilihan. Anda bisa menggunakannya untuk memanipulasi mereka, atau Anda bisa menggunakannya untuk memahami mereka lebih dalam. Jung menemukan bahwa manipulasi menghasilkan apa yang disebutnya racun psikologis. Itu merusak manipulator dan yang dimanipulasi. Namun, ketika Anda menggunakan wawasan ini untuk pemahaman yang tulus, Jung menemukan bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi. Hubungan menjadi lebih otentik, lebih jujur, lebih nyata. Dan sekarang, tibalah bagian yang ditemukan Jung yang akan mengubah pandangan Anda tentang diri sendiri. Jung menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bekerja di kedua arah. Ketika Anda menanyakannya kepada orang lain, Anda dipaksa untuk menghadapi jawaban Anda sendiri juga. Ketika Anda menilai proyeksi orang lain, Anda mengungkapkan proyeksi Anda sendiri. Ketika Anda menganalisis bagaimana seseorang menghadapi kesalahan, Anda secara bersamaan menghadapi hubungan Anda sendiri dengan kesalahan. Carl Jung berkata, segala sesuatu yang membuat kita jengkel tentang orang lain dapat menuntun kita pada pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Ini bukan hanya kalimat yang bagus, tetapi kunci pertumbuhan psikologis. Namun Jung menemukan sesuatu yang lebih dalam tentang sifat manusia. Menurut Carl Jung, begitu Anda memahami pola-pola psikologis ini, Anda dapat menerapkannya di semua bidang kehidupan. Dalam hubungan, Anda dapat melihat melampaui persona yang ditampilkan pasangan Anda dan memahami pola psikologis mereka yang lebih dalam. Jung menemukan bahwa ini mengarah pada keintiman yang lebih otentik. Dalam kehidupan bisnis, Anda dapat mengenali motivasi dan titik buta orang yang lebih dalam. Carl Jung menemukan bahwa sebagian besar konflik bisnis muncul dari proyeksi bayangan yang tidak diakui. Dalam pengasuhan anak, Anda dapat membantu anak-anak Anda mengembangkan kesadaran diri dengan mencontohkan refleksi diri yang jujur. Jung menemukan bahwa anak-anak yang belajar sejak dini untuk mengenali bayangan mereka, mengembangkan kesehatan psikologis yang lebih kuat. Dalam kepemimpinan, Anda dapat menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk menjadi otentik. Menurut Carl Jung, kepemimpinan otentik menuntut pengakuan materi bayangan Anda sendiri terlebih dahulu. Tetapi inilah hal terpenting yang ditemukan Jung. Carl Jung menyadari sesuatu yang penting tentang berurusan dengan wawasan psikologis. Hal yang paling menakutkan adalah menerima diri Anda sepenuhnya. Jung menemukan bahwa orang yang menjadi terampil membaca orang lain sering menggunakan kemampuan ini untuk menghindari melihat diri mereka sendiri. Mereka menjadi pengintip psikologis yang membedah orang lain sambil tetap buta terhadap pola mereka sendiri.
Menurut Carl Jung, ini adalah bahaya terbesar dari pengetahuan psikologis. Itu bisa menjadi mekanisme pertahanan lain, cara lain untuk menghindari konfrontasi otentik dengan diri sendiri. Jung berkata, tugas Anda bukanlah mencari cinta, tetapi hanya mencari dan menemukan semua penghalang di dalam diri Anda yang telah Anda bangun untuk melawannya. Hal yang sama berlaku untuk pengetahuan diri. Tugas Anda bukanlah menganalisis orang lain, tetapi mengenali penghalang yang telah Anda bangun untuk benar-benar mengenal diri sendiri. Dan inilah tantangan saya untuk Anda. Carl Jung menghabiskan puluhan tahun menjelajahi sudut-sudut tergelap jiwa manusia. Dan apa yang dia temukan di sana tidak menyenangkan. Itu tidak rapi. Bukan versi pengetahuan diri antiseptik yang biasanya kita sukai. Sebaliknya, Jung menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih mengganggu. Setiap orang yang kita temui adalah cermin yang memantulkan aspek-aspek diri kita yang lebih suka tidak kita akui. Namun dia memahami sesuatu yang penting tentang sifat manusia yang sama sekali diabaikan kebanyakan orang. Sebelum kita dapat benar-benar memahami orang lain, sebelum kita dapat menguraikan motivasi mereka, memprediksi perilaku mereka, atau membantu mereka tumbuh, kita harus terlebih dahulu mengarahkan tatapan tajam itu ke dalam. Kita harus bersedia menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri yang kita hindari sebagian besar hidup kita. Dan justru itulah sebabnya Jung bersikeras bahwa sebelum kita menerapkan wawasan psikologis terdalamnya kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu menjawab dua pertanyaan yang tampaknya sederhana untuk diri kita sendiri. Cermin pertama, apa yang tidak bisa kita tahan? Jenis orang seperti apa yang benar-benar tidak bisa Anda tahan? Pikirkan sejenak. Benar-benar pikirkan. Siapa yang membuat Anda merinding? Siapa yang secara instan memicu reaksi naluriah, ketidaksukaan, atau kejengkelan itu? Apakah itu orang yang tahu segalanya dan sombong yang mendominasi setiap percakapan? Kolega pasif-agresif yang tidak pernah mengatakan apa yang mereka benar-benar pikirkan? Korban abadi yang selalu menyalahkan orang lain atas masalah mereka, atau orang yang ambisius tanpa ampun yang melangkahi orang lain untuk maju. Jenis orang apapun yang Anda pilih, Jung akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Anda baru saja mengungkapkan sesuatu yang mendasar tentang bayangan Anda sendiri. Aspek-aspek kepribadian Anda yang telah Anda tolak, tekan, atau tolak untuk akui. Konsep Jung tentang bayangan tidak berarti menjadi jahat atau dengki. Itu berarti menjadi utuh. Setiap orang membawa di dalam diri mereka spektrum penuh potensi manusia, kapasitas untuk kebaikan dan kekejaman, kebijaksanaan dan kebodohan, kekuatan dan kelemahan, altruisme dan keegoisan. Tetapi saat kita mengembangkan diri sadar kita pasti menolak kualitas tertentu dan mendorongnya ke alam ketidaksadaran yang disebut Jung sebagai bayangan. Orang-orang yang paling membuat kita jengkel bukanlah acak. Mereka membawa sifat-sifat yang juga ada dalam diri kita, tetapi yang telah kita tolak. Orang sombong yang tidak bisa Anda tahan. Lihat lebih dalam. Apakah Anda juga tidak memiliki hubungan Anda sendiri dengan kebanggaan dan superioritas yang belum Anda akui? Orang pasif-agresif yang membuat Anda gila? Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda juga memiliki cara Anda sendiri untuk menghindari konfrontasi langsung sambil tetap mencoba mengendalikan hasil? Ini bukan tentang menyalahkan atau menghakimi. Ini tentang pengakuan. Jung menemukan reaksi terkuat kita terhadap orang lain jarang berhubungan banyak dengan mereka. Mereka berhubungan dengan kita. Ketika kita menghakimi seseorang dengan keras, kita sering melihat bagian yang ditolak dari diri kita sendiri tercermin. Dan pengakuan ini memicu kepanikan bawah sadar yang kita alami sebagai iritasi, kemarahan, atau rasa jijik. Bayangan bukanlah musuh kita, itu adalah guru kita. Itu tidak hanya berisi sifat negatif kita yang ditekan,
tetapi juga kualitas positif yang telah kita tolak karena tidak sesuai dengan citra diri kita atau tidak diterima di lingkungan kita. Orang yang kepercayaan dirinya membuat Anda cemburu mungkin menunjukkan kepada Anda potensi Anda sendiri yang tidak terekspresikan. Orang yang ekspresi emosionalnya mengganggu Anda mungkin mencerminkan kapasitas Anda sendiri yang terkubur untuk merasakan. Cermin kedua, hubungan kita dengan kesalahan. Ingatlah saat ketika Anda benar-benar yakin Anda benar dan kemudian terbukti salah. Pertanyaan kedua ini lebih dalam dari yang pertama. Itu tidak hanya meminta kita untuk memeriksa apa yang tidak kita sukai pada orang lain, tetapi juga bagaimana kita menangani salah satu aspek tersulit menjadi manusia, kesalahan kita. Bagaimana reaksi Anda ketika Anda menemukan bahwa Anda salah? Apakah Anda membelokkan dan membenarkan diri sendiri? Apakah Anda menyerang orang atau informasi yang menantang kepastian Anda? Apakah Anda mundur ke dalam rasa malu dan kritik diri? Atau apakah Anda melipat gandakan? Bersikeras Anda benar, meskipun ada bukti yang bertentangan. Atau apakah Anda berhenti sejenak, merenung, dan dengan jujur bertanya pada diri sendiri apa yang mungkin diajarkan momen kesalahan ini kepada Anda? Jung mengerti, hubungan kita dengan menjadi salah mengungkapkan segalanya tentang kedewasaan psikologis kita. Orang yang tidak tahan salah terjebak dalam penjara yang dibangun sendiri, tanpa henti membela diri palsu yang harus mempertahankan ilusi kesempurnaan. Orang yang runtuh karena malu ketika salah juga terjebak, tidak dapat memisahkan harga diri mereka dari keakuratan mereka. Tetapi orang yang bisa duduk dengan kesalahan, memeriksanya dengan rasa ingin tahu daripada defensif, memanfaatkan sesuatu yang mendalam. Kerendahan hati yang dianggap Jung penting untuk pertumbuhan psikologis yang tulus. Orang seperti itu telah menyadari bahwa kepastian seringkali merupakan ilusi, bahwa perspektif kita terbatas, dan bahwa menjadi salah bukanlah bencana, tetapi informasi. Jika Anda dapat dengan jujur merenungkan momen ketika Anda salah, Anda mulai melihat mekanisme psikologis mana yang menciptakan kepastian itu sejak awal. Anda melihat bagaimana ego Anda membangun cerita untuk melindungi dirinya sendiri. Bagaimana pikiran Anda memilih bukti yang mendukung apa yang ingin Anda percayai. Bagaimana investasi emosional Anda dalam menjadi benar membutakan Anda terhadap kebenaran yang jelas. Intuisi Jung bukan hanya akademis. Dia menemukan hanya ketika kita telah dengan jujur menghadapi materi bayangan kita sendiri, kita dapat membantu orang lain menghadapi materi mereka. Hanya ketika kita telah menghadapi hubungan kita sendiri dengan kesalahan, kita dapat memahami apa yang diungkapkan orang lain ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena proyeksi psikologis bekerja di kedua arah. Sama seperti kita memproyeksikan sifat-sifat kita yang ditolak kepada orang lain, kita juga memproyeksikan proses psikologis kita. Jika Anda belum memeriksa bayangan Anda sendiri, Anda melihat bayangan di mana-mana, kecuali di mana mereka sebenarnya berada. Jika Anda belum berurusan dengan kesalahan Anda sendiri, Anda salah memahami bagaimana orang lain menangani kesalahan. Orang yang telah melakukan pekerjaan batin ini mengembangkan apa yang disebut Jung ketajaman psikologis. Kemampuan untuk melihat di bawah perilaku dangkal ke dinamika psikologis yang mendasarinya. Untuk mengenali kapan kemarahan seseorang sebenarnya adalah ketakutan, kapan kesombongan sebenarnya adalah ketidakamanan, kapan kekakuan sebenarnya adalah kepanikan dalam menghadapi kekacauan. Lebih penting lagi, orang seperti itu mengembangkan kasih sayang. Karena begitu Anda telah melihat kapasitas Anda sendiri untuk penipuan diri sendiri, untuk rasionalisasi, untuk membela yang tidak dapat dipertahankan, Anda berhenti terkejut atau menghakimi ketika orang lain melakukan hal yang sama. Anda tidak lagi melihat perilaku ini sebagai cacat karakter,
tetapi sebagai strategi manusia universal untuk mengatasi rasa sakit psikologis. Wawasan utama Jung bukanlah tentang menjadi ahli dalam membaca orang lain. Itu tentang menjadi ahli dalam membaca diri sendiri. Karena ketika Anda benar-benar memahami kehidupan batin Anda sendiri, ketika Anda telah memetakan bayangan Anda dan berdamai dengan kesalahan Anda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang lain berhenti menjadi misterius. Anda mulai melihat bahwa kolega yang membuat Anda frustrasi berjuang dengan konflik batin yang sama seperti Anda, hanya mengekspresikannya secara berbeda. Bahwa anggota keluarga yang membuat Anda gila membela diri terhadap ketakutan mendasar yang sama yang juga Anda bawa. Bahwa orang asing yang perilakunya tampak tidak dapat dipahami hanya menggunakan strategi berbeda untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang sama seperti Anda. Kesadaran ini tidak memaafkan perilaku berbahaya, juga tidak menghilangkan kebutuhan akan batasan. Tetapi itu mengubah hubungan Anda dengan orang lain dari yang penuh dengan penilaian dan frustrasi menjadi yang penuh dengan pemahaman dan pada akhirnya kasih sayang. Seperti yang dikatakan Jung sendiri, segala sesuatu yang membuat kita jengkel tentang orang lain dapat menuntun kita pada pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Pertanyaannya bukanlah apakah wawasan ini akan mengubah pandangan Anda tentang orang-orang. Itu akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup berani untuk membiarkan mereka juga mengubah pandangan Anda tentang diri sendiri? Karena seperti yang ditemukan Jung dalam puluhan tahun bekerja dengan jiwa manusia, disitulah transformasi sejati dimulai dalam pekerjaan yang tidak nyaman, perlu, dan membebaskan untuk mengenal diri sendiri sepenuhnya. Dengan bayangan dan segala sesuatu yang menyertainya, terima kasih banyak telah bertahan dengan eksplorasi ini sampai akhir. Jika Anda menemukan nilai dalam diskusi hari ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan membagikan video ini kepada seseorang yang mungkin mendapat manfaat darinya. Dan jika Anda ingin lebih mendukung pekerjaan ini, Anda sekarang dapat meninggalkan super thanks. Itu adalah cara kecil untuk mengucapkan terima kasih, dan itu sangat membantu menjaga saluran ini.